Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunu hayyan. Selanjutnya daripada sifat tergolong daripada sifat Allah yang bersifat ma'nawiyah, yaitu wajib menurut akal. Aima la yatasawwaru adamu, akal tidak mengerti jika adamuhu, tidak adanya kaunu hayyan, Allah bersifat keberadaannya itu hayyan, maha hidup. Allah sifat hayat, otomatis daripada sifat hayat keberadaannya hayyan, hidup, maha hidup. Hayat sifat yang ada di zat Allah. Nah, ketika hayat, sifat hayat menetap di zat Allah, otomatis keberadaannya Allah itu hayat yang hidup. Jadi sifat hayyan, keberadaannya Allah itu hidup, itu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, azaliyah, bersifat azali dari dulu. Tapi memang mughayyirah lil hayat, berbeda dengan hayat. Artinya ya hayat bukan kaunu hayyan bukan hayat. Hayat sifat yang menetap di zat Allah, lazim daripada sifat hayat keberadaannya itu Allah hayyan yang hidup, itu kan lazim secara otomatis daripada sifat hayat Allah, sifat hayat ya kan, dalil yang wajib akli yang sifatnya ma'ani hayat, otomatis ya Allah itu sifat hayat. Jadi memang itu hanya amr iktibari, hanya ijiran saja, artinya tinjauan saja. Pada nyatanya itu tidak ada, kecuali di zatnya Allah saja, kecuali di zatnya Allah hayat dan hayat. Dalilnya, dalil sifat Allah itu kaunu hayyan, keberadaannya Allah itu hidup, ya dalil daripada sifat hayat, ya, dalil daripada sifat hayat. Jadi di situ juga. Jadi jika dirangkai dalil secara tafsil atas wajibnya Allah itu bersifat keberadaannya itu hayyan yang hidup, bahwasanya keberadaan Allah yang hidup itu lazim daripada tetapnya sifat hayat pada zat Allah, gitu kan? Dan tatkala Allah wajib bersifat hayat, wajib kesifatan sifat kaunu hayyan, keberadaannya itu yang hidup, otomatis mustahil perlawanan dari sifat hayyan, yaitu kaunuhu mayyit. Mustahil Allah itu keberadaannya itu mati. Artinya hayat hidupnya Allah itu bukan hidup seperti kita. Kenapa? Karena kita itu hidupnya ya ada ruh, ya kan? Kita hidup karena ada ruh, ya kan? Hidup itu menetapnya ruh di jasad kita. Nah, ketika ruh kehidupan hilang, otomatis mati di badan kita, tidak ada gerak. Nah, hidupnya Allah laisa biruh, tidak ruh, tidak ruh.
Ya kan beda Bos. Seluruh makhluk hidup, ya hidup, tapi hidupnya ada ruh. Manusia hidup ruh, hewan pun hidup ruh, ada ruh. Tapi sifatnya Allah itu hidup, tapi hidupnya beda dengan makhluk. Sebab kalau hidupnya ada ruhnya otomatis kan sama dengan makhluk, ya kan? Sedangkan mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Otomatis kan Allah itu hidupnya ya lesat biru, bukan dengan ruh. Dan ya secara lagi Allah hidup, ya hidup, dan hidupnya tidak ada mati. Kalau kita hidup ya pasti mati. Buktinya apa? Buktinya ya kita masih ada. Artinya Allah itu hidup. Jika Allah mayitan, mati, ya niscaya alam raya nggak ada, ya kan? Niscaya nggak ada. Rusak, hancur alam raya. Terus kata Ijal, otomatis kalau kiamat berarti Allah mati dong. Lah enggak. Ya. Lah enggak, artinya itu memang kekuasaan Allah. Memang ya sudah kekuasaan Allah, irodanya Allah, waktunya kiamat ya dihancurkan. Itu tanda qaharnya Allah. Maha perkasanya Allah. Ya kan? Kita mikirkan apa buktinya Allah hidup? Ya ada alam raya ini kan. Nah, nanti kalau kiamat gimana? Apa Allah mati? Ya enggak. Tetap hidup. Nah, adanya kiamat itu menghancurkan, ya memang qaharnya Allah. Perkasaannya Allah bisa menghancur. Rahasianya untuk mengabadikan makhluk semuanya. Mengabadikan makhluk. Hidup abadi makhluk itu nanti. Manusia, jin. Kalau hewan, binatang itu ketika dibangkitkan ya semuanya jadi debu. Kuntum turoba. Kalian semua hewan-hewan jadi debu. Manusia jin enggak. Ya kekal. Artinya ya kekal, senang selama-lamanya, ya susah ya selama-lamanya. Neraka abadal abad, forever, surga forever. Tapi memang ada itu tadi, umat Nabi Muhammad itu ya kan jadi jelaskan sulusu yadkhulunal jannah, masuk surga tanpa hisaban masuk. Dan sepertiga itu membawa dosa tapi diampuni oleh Allah, masuk juga. Kemudian ada sepertiga juga umat Nabi Muhammad itu membawa dosa sebesar gunung, semisil gunung, besarnya dosa. Nah, itu kalau masih ada imannya, melainkan orang-orang itu menyaksikan ada syahadat la ilaha illallah Muhammadur, itu kata Allah masuk surga dengan rahmat Allah. Nah itu. Jadi ada harapan orang itu nanti misalkan di neraka enggak selama-lamanya, bisa saja nanti dimasukkan ke surga. Asal ada iman, ada saksi ya. Menyaksikan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
Nah itu yang akan menyelamatkan, bisa saja diangkat dari neraka. Itu kan. Ada Ustaz Andri, mana nih jamaah Luqmanul Hakim di absen? Wah ada. Si Ijal kemana ya? Pas diangkat, Ijal kemana? Biasa rekreasi ke neraka. Ya kan gitu. Memang ada, itu pasti. Ya cerita-ceritanya, riwayat-riwayatnya banyak. Jika orang itu kan akhbarul ghaib ya kan, cerita yang memang belum kita alami tapi memang sampai ketika di neraka itu ada orang nyebut muji Allah, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Jibril ada malaikat yang penjaga neraka. Malik, coba siapa itu yang menyebut nama, yang memuji-muji di neraka? Neraka pertama kegorong-gorongnya gitu kan. Coba biarkan gitu, perkamar-kamar tapi sempit. Oh yang nggak ada mesti. Itu coba cari lagi ke neraka yang kedua sampai nggak ada lagi. Ketiga, keempat, sampai ke dasarnya nyempil. Nah ini orangnya diangkat nih, masukkan ke surga. Itu ya, itu bisa diampuni oleh Allah. Masih nyebut-nyebut atau memuji Allah di neraka. Ya Hanan, ya Manan, ya Karimal Ihsan, Bahru Judid, Malyajud lana bil Gufron. Nah itu jadi ada harapan dimasukkan ke surga kalau ada iman. Syukur ya. Tapi kita membawa dosa, golongan sepertiga golongan umat Nabi Muhammad yang kedua bawa dosa, tapi diampuni. Ya pasti ada imannya, ya dosanya kecil lah. Tidak kebangetan gede, diampuni masukkan. Nah itu memang kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga kecuali orang ilaman apa, kecuali orang yang nggak mau. Siapa orang yang nggak mau wahai Rasul? Ya orang yang nggak man atau ani pakot. Barang siapa orang yang taat kepadaku, menurutiku sunnah-sunnahku, yaitu orang yang mau. Kalau orang yang tidak mau, artinya tidak mengikuti sunnah Rasul, ajaran Rasul, ya, mengikuti ajaran Rasul, artinya maksiat kepada Allah. Nah itu yang nggak mau kok masuk surga. Dan sunnah Rasul, sunnah itu ajaran Rasul. Jangan kita pengen sunnah Rasulnya nikah, jalan sunnah Rasul Ustaz. Ya nggak keren, orang semua juga pengen. Tapi sunnah Rasul kan kerennya gitu. Ketika lapar, Rasul itu bukan diganjel sama nasi uduk ya. Kan kita mah beda, ya lapar diganjel nasi uduk, ketoprak, mie ayam, bakso. Tapi Rasul diganjal dengan batu di luar. Kalau kita nggak ganjalnya di dalam. Rasul lapar 3 hari dibengket perutnya di topang batu perutnya. Itu keren sunnah Rasul. Kan kita ya kan kita juga ngeganjel, tapi diganjelnya di dalam. Tadi Rasul mah ganjelnya di luar. Keren. Itu sunnah Rasul, ajaran Rasul. Sebenarnya kan alhamdulillah kemarin Maulidan artinya kita bukan hanya seremonial saja, tapi menjalankan ajaran Rasul. Artinya ketika kita berbuat baik, ingat ini ajaran Rasul.
Itu wa yajibu pihaqhi ta'ala kaunu samian basiron, dan wajib akli di dalam haknya Allah Ta'ala, keberadaannya Allah samian basiron, itu yang maha mendengar, basiron lagi maha melihat. Ya. Sama itu dalilnya, ya dalil daripada sifat sama dan sifat melihat, dan Allah itu sifatnya sama mendengar, dan Allah sifatnya basor melihat. Lazim daripada Allah sifat sama mendengar, otomatis keberadaannya kaunuhu samian, keberadaannya Allah itu mendengar. Itu kan keberadaannya Allah mustahil tuli wa kaunu ama, dan mustahil keberadaannya Allah itu a'ma, buta. Lanjut, wa yajibu pihak ta'ala kaunu mutakaliman, dan wajib akli dalam haknya Allah Ta'ala itu keberadaannya Allah itu berbicara, maha bicara, karena yaitu dalilnya dari sifat kalam, Allah sifatnya kalam. Nah, lazim daripada sifat kalam adalah keberadaannya mutakal liman, berbicara. Itu. Mustahilnya wadiduhu kaunu abkama, mustahilnya berarti tuli, tuli. Mustahil Allah keberadaannya itu tuli. Nah, itulah yang sudah terliwat daripada sifat-sifat Allah, sebagiannya 20 ya, terbagi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu wujud. Bagian kedua sifat salbiyah, ada 5. Yang pertama kidam, 2 bako, 3 wadisi, 4 nafsi, 5 wadaniyat. Dan yang ketiga, bagian ketiga daripada sifat Allah, sifat mani, ada 7. 1 kudrot, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam. Dan keempat, bagian keempat sifat ma'nawiyat. 7 kaunuhu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakal, liman. Nah, itulah daripada sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20. Dan berikut mustahilnya. Wal jaiju bihaqi ta'ala fil kulli mumkinin aw tarkuhu wa a'lam bissawab.